Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2558. Meskipun Aduk percaya pada kemampuan Jasper, dia berpikir sejenak dan berkata, Tuan Jasper, apakah Anda benar-benar memiliki cukup dana untuk memanfaatkan pasar sebesar itu? Meskipun Aduk sekarang dalam pelarian, sebagai seorang anggota penting Kurdi dalam perusahaan, dia juga mempunyai banyak tabungan. Apalagi, banyak pendukung Patriark Bartim seperti dia di klan, dan orang-orang yang juga setia kepada keluarga dan negaranya yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Aduk bahkan siap angkat suara dan meminta semua orang menggalang dana untuk membantu masalah ini. Alasan utama kenapa dia rela melakukan pengorbanan ini adalah karena rencana yang dirancang oleh Jasper begitu indah. Sekalipun ini adalah mimpi, maka dia ingin mewujudkannya dengan segala cara, dan tidak dapat menerima kesalahan apapun dalam prosesnya. Sebab, inilah harapan mereka agar Irak bisa mandiri dari kekangan negara lain, bukannya menjadi negara penghasil minyak yang bisa dimanipulasi oleh pihak lain. Jasper melihat kekhawatiran Aduk, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Aduk, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Biasanya, jumlah dana sebesar itu enggan bagi saya, tetapi sekarang berbeda. Tidak peduli berapa banyak dana darurat yang mereka simpan, saya bisa membuat mereka bangkrut. Tapi, Aduk berpikir sejenak dan bersikeras. Tuan Jasper, saya tahu Anda sangat percaya diri dengan pasar sekuritas, tetapi Higuo Securities berbeda dari tempat lain. Aduk masih meragukan kepercayaan diri Jasper. Meskipun dia pernah bertanya tentang Jasper sebelumnya dan mengetahui bahwa Jasper memperoleh kekayaannya dari pasar sekuritas keuangan, seperti yang dikatakan Jasper, pasar sekuritas memang adalah rumahnya. Namun pasar Higuo berbeda dengan pasar manapun yang pernah ditemui Jasper sebelumnya, bahkan bisa dikatakan sangat berbeda. Perbedaan terbesarnya adalah inti ekonomi pasar aktif di Irak tidak seperti wilayah lain, yaitu perusahaan beroperasi dengan menyediakan jasa, tetapi lebih mengandalkan sumber daya alam berupa minyak. Hal ini menentukan perbedaan logika antara Irak dan negara lain dalam ekonomi pasarnya. Melihat desakan Aduk, Jasper juga menjadi tertarik, jadi dia tersenyum dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Aduk berbicara dengan fasih, Tuan Jasper, seperti ini. Biasanya, untuk sebagian besar perusahaan di pasar sekuritas lebih merupakan saluran pembiayaan. Tetapi hal ini berbeda di Irak. Pasar sekuritas di sini lebih merupakan platform penerbitan obligasi daripada platform pembiayaan. Karena Irak adalah negara penghasil minyak, kekuatan besar di sini telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun karena mereka memiliki minyak mineral emas hitam. Mereka mungkin tidak dapat memperoleh likuiditas dalam jumlah besar sekaligus karena adanya masalah dengan penarikan dana, tetapi mereka tidak pernah kekurangan uang, sehingga mereka lebih suka menggunakan pasar sekuritas sebagai platform untuk mendapatkan obligasi hipotek dan menggunakan sejumlah ladang minyak sebagai jaminan untuk mendapatkan dana daripada menggunakan saham. Bahkan keluarga seperti Alvis yang bisnis utamanya adalah pengolahan, sebenarnya memiliki cadangan minyak yang bisa membuat beberapa negara kecil gila. Dan ini hanyalah keadaan biasa. Kalau perlu mereka akan menjual sahamnya, namun dana yang didapat saat itu akan sangat besar yang tidak diharapkan oleh siapapun. Biasanya, mereka tidak melakukannya, bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena itu tidak perlu. Lagi pula, setiap kali mereka melakukannya, mereka menghabiskan kredit mereka sendiri. Tetapi jika sekarang dihadapkan pada akuisisi paksa menggunakan alat pasar sekuritas, inilah saatnya mereka harus menggunakan senjata ini. Jadi, saya pikir Anda harus lebih berhati-hati saat membuat rencana. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.